Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran lahan di Kecamatan Kubu Karangasem meningkat. Satu dari 5 korban tewas kapal tanker Elizabeth I yang meledak dan terbakar berhasil diidentifikasi. Ratusan peserta ikut touring mobil kuno untuk memeriahkan ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Kendati usianya sudah lebih dari setengah abad, mobil-mobil ini masih perkasa. Yang dibuktikan oleh para penggemar mobil kuno menyambut ulang tahun ke-79 kemerdekaan Indonesia. Menyambut ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, mereka mengeluarkan kembali dari garasi mobil kuno kesayangan mereka. Mobil ini mengaspal dengan rute dari kota Denpasar menuju destinasi pariwisata Taman Ujung, Kabupaten Karangasem, pada hari Minggu lalu, sekaligus mempromosikan kawasan ini. Selain itu, para penggemar mobil kuno ini juga memberikan bantuan sosial kepada veteran perang di Kabupaten Karangasem. Menurut Iputu Santaguna, Ketua Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno Indonesia Bali, kegiatan ini bisa mempererat silaturahmi antar penggemar klub otomotif mobil tua di Bali. Touring ini selain untuk menyambut hari jadi kemerdekaan RI yang ke-79, ini merupakan ajang silaturahmi klub-klub otomotif yang ada di Bali yang bernaung di bawah PPMKI. Terus mudah-mudahan kami bisa mempromosikan objek Taman Ujung Karangasem ini menjadi destinasi yang wajib dikunjungi baik dari Jawa, dari luar Jawa, dari luar negeri. Jadi prinsipnya kalau tamu dan rame, ekonomi Bali akan maju. Selain touring, kami juga tadi menyelenggarakan bakti sosial, bersih-bersih di Jembatan Merah, terus dilanjutkan tadi penyerahan bakti sosial kepada veteran perang di Karangasem dan penyerahan beberapa tempat sampah dari PPMKI Bali. Kira-kira 560 kendaraan yang ikut touring dari Denpasar sampai ke Taman Sukasada Ujung, dan antusias dari teman-temannya sangat luar biasa. Dari 560 kendaraan itu kita berjumlah ada 1.256 orang. Dan ini dalam rangka kita merayakan Hari Kemerdekaan. Ya, dalam rangka Hari Kemerdekaan RI yang ke-79. Kemudian kita membuat acara touring merah putih sebagai penghobi mobil. Dan saya melihatnya antusias teman-teman ini sangat luar biasa. Bahkan ada tamu-tamu dari luar Bali, ada dari Amerika yang ikut, ada dari Brunei, bahkan teman-teman dari Jakarta juga ada yang ikut. Peserta touring merah putih diikuti 650 kendaraan dan sekitar 1.200 orang peserta dari 80 klub penggemar mobil tua di Bali. Peserta ada yang datang dari Bali, luar Bali, bahkan beberapa di antaranya berasal dari mancanegara. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kota Denpasar dan Kabupaten Karangasem.
Masakan khas Bali bukan hanya ayam betutu, karena Bali ternyata memiliki berbagai macam makanan tradisional yang sangat khas dan belum banyak diketahui orang. Contohnya ini, salah satu kuliner legendaris, yakni lawar sapi Odah Jaran. Masakan ini sudah terkenal sejak tahun 80-an, dan penggemarnya masih banyak. Salah satu warung makan yang masih setia menyediakan masakan ini terletak di Jalan Tukat Nyali, Sandur Kaje, Denpasar. Warung ini sudah lama berdiri karena pemiliknya tetap mempertahankan cita rasa lezat nasi lawar sapi. Jadi, kalau mau makan di sini, harus sabar dan rela antri. Anggi, si pemilik rumah makan, mengaku tetap memasak nasi lawar sapi secara tradisional. Ya, untuk lauknya apa aja, Bu? Ada lawar, serapah, tum, sama gorengan. Gorengannya itu ada kerupuk, kerupuknya rambak, usus, paru, hati. Harga per porsinya berapa? 25 sama minum. 25 sama minum ya. Minumnya apa, Bu? Es gula, es sirupnya itu es gula. Buka dari jam berapa? Jam 10 Jam 10 sampai? habis. Nasi lawar sapi terdiri dari lauk serapah serta tum, ditambah gorengan kerupuk rambak serta jeroan sapi seperti usus, paru, dan hati, dengan lauk utama lawar putih atau lawar merah. Kuliner lawar sapi ini memiliki cita rasa lezat, gurih, dan sedikit rasa pedas. Untuk rasa nasi lawarnya gimana, Pak? Enak, Nah, mantap. apa yang suka, Pak? Yang suka lawar payo. Lawar payo. Udah sering sini? Ya kalau punya uang sering kalau Harga satu porsi nasi lawar sapi Odah Jaran ini 25.000, sudah termasuk dengan minuman. Warung makan tradisional buka mulai pukul 10 pagi hingga seluruh persediaan habis. Devi Saraswati dan Naufal Alfian melaporkan dari Kota Denpasar. Mereka yang sering berlibur ke Bali pasti mengenal rumah makan Mak Beng yang berada di pesisir Pantai Bangsal, Sanur, Kota Denpasar. Rumah makan ini legendaris karena berdiri sejak lama dan hingga kini masih bertahan. Setiap hari rumah makan ini ramai pengunjung, bahkan pada waktu tertentu pengunjung harus antre untuk mendapatkan tempat duduk. Yang membuat rumah makan Mak Beng ini terkenal adalah masakan ikan laut, yakni ikan laut goreng dengan sambal serta sup kepala ikan. Menu makanan inilah yang membuat rumah makan Mak Beng terkenal dan memiliki banyak pelanggan. Rasanya otentik banget ya, soalnya dari dulu setiap saya ke Bali pasti kalau ke Sanur pasti mampir ke Mak Beng. Jadi emang kangenin juga rasanya. Apanya Bu yang buat beda Bu dari ikan banyak nih menu-menu ikan di Bali? Mungkin di sini apa? Mungkin sambalnya atau apa Bu? Kalau saya sih lebih ke ke amis gitu ya. Biasanya kan kalau masakan sup ikan itu kan ada bau-bau amisnya gitu. Kalau di sini juga rasanya juga enak, segar. Khasnya ikan laut ya. Terus bumbunya tuh enak sekali. Terus beda dari tempat yang lain lah pokoknya. Ini bumbunya apa Pak? Ikannya atau sambalnya Pak? Ikannya ada dua variasi, ada yang digoreng sama ada yang berkuah. Jadi sudah komplit kayaknya. Rumah makan Mak Beng berdiri sejak tahun 1941. Selama setengah abad lebih, sudah beberapa kali berganti menu makanan. Awalnya, Mak Beng menawarkan berbagai macam makanan, namun akhirnya hanya menjual dua jenis makanan, ikan laut goreng dengan sambal dan sup kepala ikan. Kalau dari menunya, dulu mempunyai varian yang lumayan banyak, seperti adanya telur, adanya ikan laut, adanya abon, adanya mie. Sekitar tahun 80-an menjadi nasi, ikan laut goreng, sama sup kepala ikan. Salah satu yang membuat masakan ikan Mak Beng lezat
adalah sambal. Rasa sambal Mak Beng kabarnya tidak berubah, kendati zaman berganti. Ini yang membuat pengunjung kerap datang lagi ke rumah makan ini. Sambalnya sebenarnya yang brandsnya dalam artian salah satu varian yang membentuk kekuatan dari menu itu adalah sambal sebenarnya. Pengunjung bisa memilih beragam ikan laut seperti cakalang, kerapu, jangki, tenggiri, hingga ikan jenis barakuda. Untuk menjaga pelanggan, pemilik rumah makan ini akan menetapkan standarisasi rasa sehingga siapapun pengelolanya, rasa masakan ikan tetap khas Mak Beng. Selain itu, standarisasi ini juga penting untuk meningkatkan kualitas wisata kuliner di Bali. Harga satu porsi Rp55.000 terdiri dari 2 menu makanan. Rumah makan ini buka sejak pagi hingga malam hari. Namun harap maklum, Anda harus bersabar menunggu karena pengunjung yang ingin menikmati ikan segar khas Mak Beng sangat banyak. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas pada hari ini, saya Sintiari pamit undur diri. Sampai jumpa, matur suksema.